Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi yang bertemakan cyber espionage. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Herlin Aprilianti, Urai Devi Faramita, Rizka Saputri, Dea Demorista, dan Margareta Sri Astuti. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Perkembangan cybercrime. Awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Pada tahun 1994, seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Rykert Price atau yang lebih dikenal dengan The Hacker alias Datastream Cowboy ditahan dikarenakan masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuji. Cybercrime dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada. Salah satunya yaitu cyber espionage yang akan dibahas lebih lanjut. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atau kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. The Prevention of Crime and the Treatment of Offlanders di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal. Yang pertama, cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan atau data yang diproses oleh komputer. Yang kedua, cybercrime dalam arti luas disebut computer-related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Contoh kasus cybercrime yang pertama adalah pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Salah satu dari sebuah ISP, Internet Service Provider, adalah adanya akun pelanggaran mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri, sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP, namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh dua warnet di Bandung. Yang kedua adalah membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini? 2.2 Karakteristik cybercrime.
Cybercrime memiliki karakteristik unik yaitu 1. Ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global. Cybercrime sering kali dilakukan secara transnasional, melintas batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonymous, kemungkinan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tidak tersentuh hukum. 2. Sifat kejahatan. Cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang terlihat atau non-violence pelaku kejahatan. 3. Pelaku cybercrime lebih bersifat universal, maksudnya adalah umumnya pelaku kejahatan adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Bab 3. Pembahasan. Pengertian cyber espionage. Cyber semata-mata atau cyber espionage adalah tindakan atau praktik memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam. Dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan petak, teknik, dan perangkat lunak berbahaya, termasuk Trojan horse dan spyware. Ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di pangkalan-pangkalan di negara-negara jauh atau mungkin melibatkan infiltrasi di rumah oleh komputer konvensional terlatih mata-mata dan tahi lalat atau dalam kasus lain mungkin kriminal karya dari amatir, hacker, jahat, dan programmer software. Cyber espionage biasanya melibatkan penggunaan akses tersebut kepada rahasia dan informasi rahasia atau kontrol dari masing-masing komputer atau jaringan secara keseluruhan untuk strategi, keuntungan dan psikologis, politik, kegiatan subversi, dan fisik dan sabotase. Baru-baru ini, cyber mata-mata melibatkan analisis aktivitas publik di situs jaring sosial seperti Twitter. Operasi tersebut, seperti non-cyber espionage, biasanya ilegal di negara korban, sementara sepenuhnya didukung oleh tingkat tinggi pemerintah di negara agresor. Situasi etis juga tergantung pada sudut pandang seseorang, terutama pendapat seseorang dari pemerintah yang terlibat. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer, computer network system, pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem computerized. 2. FOX, salah satu pencipta virus email Lovebook atau I Love You. FOX diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya, menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan karena Filipina tidak mempunyai undang-undang yang melawan kejahatan hacking komputer. FOX tidak pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya. 3. DigianGate, skandal perusahaan yang telah mendominasi pemberitaan di Israel sejak terungkap 29 Mei. Salah satu pencipta virus email Lovebook atau I Love You, FOX diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei tahun 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakannya. Karena Filipina tidak mempunyai undang-undang yang melawan kejahatan hacking komputer. FOX tidak pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya. Sudah ada hampir 20 tahun penangkapan. Laporan yang diterbitkan menunjukkan pegunungan dokumen telah dicuri dari puluhan
puluhan perusahaan-perusahaan Israel. Sekitar 1.000 server syarat dengan data yang dicuri telah disita. Program yang digunakan dalam kasus Israel adalah virus komputer spyware. Faktor pemborongan pelaku cyber-espionage. Adapun faktor pendorong penyebab terjadinya cyber-espionage adalah sebagai berikut. 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Lanjut, 3. Faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang A. Kemajuan teknologi informasi, karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pencipta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Yang B. SDM atau sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang C. Komunikasi. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan IT. Adapun faktor pendorong penyebab terjadinya cyber espionage adalah sebagai berikut. 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. 3. Faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, yaitu kemajuan teknologi informasi, karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Komunikasi. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Metode mengatasi cyber espionage. 10 cara untuk melindungi dari cyber espionage, yaitu pertama ada bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami lanskap ancaman sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. 2. Tahu mana aset perlu dilindungi dan risiko operasional terkait masing-masing. 3. Tahu mana kerentanan Anda berbohong. 4. Perbaiki atau mengurangi kerentanan dengan strategi bertahan dan mendalam. 5. Memahami lawan berkembang taktik, teknik, dan prosedur yang memungkinkan Anda untuk membentuk kembali penanggulangan defensif Anda seperti yang diperlukan. Yang keenam, bersiaplah untuk mencegah serangan atau merespon secepat mungkin jika Anda dikompromikan. 7. Sementara pencegahan lebih disukai, deteksi cepat dan respon adalah suatu keharusan. Yang kedelapan, memiliki rencana jatuh kembali untuk apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah korban perang cyber. 9. Pastikan pemasok infrastruktur kritis belum dikompromikan dan memiliki pengamanan di tempat untuk memastikan integritas sistem yang disediakan oleh pemasok. 10. Infrastruktur TI penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar bergantung pada internet, tetapi memiliki kemampuan untuk berpotensi independen jika krisis keamanan cyber muncul. Mencegah cyber espionage.
Adapun cara untuk mencegah terjadinya kejahatan ini diantaranya yang pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. 3. Penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. 4. Pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Cara mengamankan sistem. Melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan web server. Yang pertama, memasang firewall. Yang kedua, menggunakan kriptografi. Yang ketiga, Secure Socket Layer atau SSL. Yang keempat, perlunya cyber law. Yang kelima, penanggulangan global. Yang keenam, perlunya dukungan lembaga khusus. Selanjutnya kita ke penutup. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi TI dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Dari perkembangan tidak hanya didapat dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya, yaitu kejahatan di dunia maya, cybercrime, yang salah satunya adalah cyber espionage atau kegiatan memata-matai. Selanjutnya kita ke saran. Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia cyber atau internet yang tidak hanya mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya, juga menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku, terutama memasuki pasar bebas demi tegaknya keadilan di negeri ini. Dengan ditegaknya cyber law atau pengendali di dunia maya diharapkan dapat mengatasi cybercrime, khususnya cyber espionage. Sekian presentasi pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.